Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Umi Hanik MAG yang dimuliakan Allah, dan yang terhormat teman-teman seperjuangan Prodi Sosiologi Agama yang insya Allah berbahagia. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat ini dengan tema cinta dalam Islam. Banyak orang yang memaknai cinta dengan beraneka ragam, seperti hidup tanpa cinta bagaikan berdiri di tebing yang curam, tanpa rindu yang dirasa seakan gelap gulita, dan hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam. Ada pula yang memaknai cinta seperti pasir yang tidak dapat digenggam terlalu erat, seperti pada lagu Bang Haji Rhoma Irama. Bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga, taman suram tanpa bunga. Nah, membahas soal cinta pastinya tidak terlepas dari yang namanya budaya pacaran. Apa sih pacaran itu? Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang sedang dalam tahap pendekatan atau mencari kecocokan satu sama lain, guna membuahi sebuah komitmen untuk menuju jenjang yang lebih serius, yakni membangun bahtera rumah tangga. Nah, pastinya teman-teman yang hadir di sini tentu pernah merasakan yang namanya pacaran, atau sekarang lagi pada masa-masanya pacaran menuju yang lebih serius, atau pacaran yang menuju pernikahan, atau ada yang nggak pacaran tapi komitmen. Untuk teman-teman yang lagi friendzone, mohon bersabar menunggu kepekaan si doi, dan untuk yang masih jomblo nih, mohon bersabar juga karena ini ujian. Karena di zaman sekarang aja anak SD udah banyak yang pacaran. Kalau kita dulu sebagai anak kecil sering ngelihat orang dewasa pacaran, justru malah sebaliknya sekarang kita yang dewasa sering ngelihat anak kecil pacaran. Mau dibawa kemana coba bangsa ini kalau misalnya anak SD-nya aja pacarannya udah ayah bunda. Seperti yang kita ketahui, pacaran ini telah menjadi hal yang dianggap lumrah yang terjadi saat ini. Kalau menurut saya, hal ini merupakan pendapat yang salah. Kenapa? Karena terlalu banyak hal di dalam pacaran yang bisa membawa kita pada kehancuran. Memang pertama-tamanya tuh enak, sayang-sayangan, ada mood boosternya tiap hari, tapi kalau udah terjadi hal-hal yang gak diinginkan, misalnya hamidun atau hamil di luar nikah, pasti yang dirugiin duluan itu pastinya wanita atau perempuan, karena yang namanya penyesalan itu pasti akan selalu ada di akhir. Mungkin ada yang berpendapat bahwa pacaran itu sebagai penyemangat atau mood booster,
biar semangat kuliah terus, atau ada yang bilang bahwa kami mencintai karena Allah dan yakin gak akan sampai melakukan yang namanya perzinahan. Jadi kami pacaran cuman chattingan WA-an aja. Gini ya teman-teman, yang namanya pacaran aja itu udah udah mendekatkan kita sama yang namanya perzinahan. Kalau misalnya kalian WA-an aja, itu nggak kerasa loh yang udah melakukan yang namanya zina. Ya mungkin kalian kira cuman sedikit, tapi kan lama-lama akan menjadi bukit. Mungkin emang pertamanya WA-an, chattingan WA, terus video callan, teleponan, tapi nanti kelama-lamaan pasti ada rasa ingin ketemuan. Dan gak bisa dipungkiri juga pada saat ketemuan itu akan saling ngobrol. Gak mungkin dong kita ketemuan tapi cuman diem-dieman. Dan lama-kelamaan ngobrol ada rasa ingin pegangan tangan, rangkulan, terus sampai terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dasar inilah Allah melarang kita untuk mendekati zina, karena Allah tidak mengharamkan suatu hal jika hal itu tidak buruk bagi kita sebagai manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, dalam ayat yang saya bacakan tadi, itu Allah melarang kita untuk mendekati zina, teman-teman. Bahwa Allah tidak hanya melarangnya saja, tapi melarang seluruh perbuatan yang bisa mendorong kita pada perbuatan yang mendekati zina, seperti pacaran ini, karena pacaran ini merupakan perbuatan yang mendorong kita ke arah perzinahan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pastinya kalian bertanya-tanya dong, kalau misalnya pacaran itu zina, apakah cinta itu dilarang dalam Islam? Jawabannya adalah tidak, teman-teman, karena tidak ada larangan untuk mencintai dalam Islam. Yang ada hanya bagaimana kita menyalurkan rasa cinta tersebut kepada lawan jenis. Kita ambil contoh kisah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, yaitu kisah cinta yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencintai dalam diam. Jadi Ali dan Fatimah ini tidak pernah sekalipun mengumbar perasaannya satu sama lain. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu nggak ada sama sekali yang namanya PDKT dengan Fatimah Az-Zahra. Mereka sama-sama menyimpan perasaannya dalam doa, saling memantaskan diri agar menjadi pribadi yang mulia. Betapa Allah menjaga perasaan Ali dan Fatimah ini meskipun beberapa kali perasaan mereka diuji. Namun mereka tetap pasrah dan saling mendoakan. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib ini sempat ditikung oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yang terlebih dahulu Umar bin Khattab dan mereka terlebih dahulu mencoba untuk melamar Fatimah Az-Zahra, namun ditolak oleh Rasulullah. Melihat hal itu, Ali tetap berdoa kepada Allah dan terus memantaskan diri. Plot twistnya, ternyata Ali dan Fatimah Az-Zahra ini ternyata tuh sudah saling mencintai, teman-teman. Namun gak ada satupun dari mereka yang mengumbar tentang perasaannya, gak ada yang mengumbar-umbar kalau mereka tuh saling suka gitu.
Mereka sama-sama saling mencintai dalam doa. Bagi Ali, butuh usaha bertahun-tahun untuk memantaskan diri agar ia pantas untuk Fatimah. Beberapa halangan juga sempat Ali lalui, namun Ali tak pernah menyerah untuk dapat melamar Fatimah. Begitupun juga Fatimah, ia mencintai Ali juga dalam doa. Bersama memantaskan diri sehingga cinta mereka begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra ini ialah bahwa sebelum menikah, Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengutarakan rasa cinta mereka satu sama lain. Beda dengan zaman sekarang yang sudah banyak mengumbar kata-kata manis, kata-kata cinta, padahal belum memiliki ikatan yang halal. Coba deh kita lihat pasangan Rizky Bilar dan Lesti. Pas waktu pacaran, Lesti terlalu terbuai sama rayuannya Bilar. Tapi pas sudah nikah, coba kita lihat. Rizky Bilar ternyata melakukan KDRT sama Lesti. Lesti dibanting, dicekik bahkan. Dari kisah cinta Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada percintaan sebelum pernikahan. Kalaupun ada cinta sebelum pernikahan itu hanyalah hawa nafsu semata. Bukan berarti dengan melakukan pacaran, seorang laki-laki dan perempuan ini bisa saling mengenal satu sama lain. Contohnya banyak orang yang pacaran 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 8 tahun, tapi usia pernikahan mereka nggak lebih dari 5 tahun. Jadi itu membuktikan bahwa lamanya pacaran ini nggak membuktikan kalau mereka itu saling mengenal satu sama lain. Tuh. Jadi kalau ada rasa yang bikin tidak khusyuk saat sholat, itu pasti bukan cinta. Dan kalau ada rasa yang menimbulkan perbuatan maksiat, itu juga bukan cinta dari Allah, tetapi hawa nafsu. Karena tidak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hambanya itu bertambah dosa. Kalau kata Ustadz Hanan Ataki, begini, jika bukan diriku yang kau harapkan, aku merelakannya, sebab jodoh tidak mungkin salah hinggap di hati para hamba-hambanya. Siapa yang memberikan hatinya terlebih dahulu kepada makhluk daripada kepada Allah, maka siap-siaplah hatinya akan sengsara. Percaya deh teman-teman, rencana Allah itu lebih baik. Kalau kita merasa banyak masalah, perbaiki hubungan kita sama Allah, bukan kepada makhluk. Curhat sama Allah dan bukan curhat kepada pacar. Carilah cinta dengan sujud, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan mendatangkan sekian banyak orang yang mencintai kita. Cinta yang Allah titipkan kepada kita itu cuma sebagian dari 100 cinta yang Allah simpan di dalam surga. Kalau kita ingin punya imam atau suami yang soleh, yang keren, tanya ke diri kita sendiri, pantaskah diri kita untuk sosok yang seperti itu. Juga kalau teman-teman ingin punya istri yang soleha, perempuan yang soleha seperti Khadijah, pantaskah akhlak kita seperti Rasulullah. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sedang menjalani hubungan yang belum pasti ke depannya, yaitu pacaran atau komitmen, lebih baik diputuskan dari sekarang juga ya teman-teman. Move on, dan yang paling penting adalah melupakan mantan. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau jika masa lalu adalah sejarah, maka mantan merupakan peninggalan sejarah. Marilah teman-teman semuanya kita bersolawat bersama-sama. Ini ada satu solawat, yaitu solawat nariyah. Mungkin teman-teman semuanya udah banyak yang hafal.
salawat nariyah ini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalul bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunnalu bihi ragaibu wa husnul hawatini wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Padi habis tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.